Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. 2 tahun. Itu adalah jangka waktu yang sangat panjang. Terasa seperti jurang waktu yang memisahkan Aisyah dari bau tanah kelahirannya, dari aroma masakan ibunya, dan yang paling utama, dari pelukan hangat putri semata wayangnya. Aisyah telah mengorbankan 2 tahun kehidupannya, memilih untuk bekerja keras di sebuah negara di seberang lautan, menjadi seorang profesional yang digaji tinggi di sana, semuanya demi satu tujuan tunggal, Tara. Setiap tetes keringat yang ia curahkan, setiap malam yang ia lalui sendirian di bilik apartemen kecilnya, selalu ia bayangkan akan berbuah senyum lebar Tara yang berusia 6 tahun, dan masa depan yang terjamin, bebas dari kekhawatiran finansial yang pernah menghantuinya. Uang kiriman darinya selalu dalam jumlah besar, mencukupi tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari Tara, melainkan juga untuk renovasi rumah, investasi tabungan pendidikan, dan sisa uang saku yang, menurut Reno, dapat digunakan untuk sedikit bersenang-senang agar tidak stres. Aisyah tidak pernah keberatan. Baginya, kebahagiaan keluarga adalah prioritas. Namun, rasa rindu yang kian membuncah, yang telah menumpuk menjadi gunung di dadanya, akhirnya tidak tertahankan lagi. Aisyah memutuskan untuk pulang. Dan kepulangan ini, ia sengaja merahasiakannya. Ini akan menjadi kejutan yang paling manis, bisiknya pada dirinya sendiri saat menempuh penerbangan panjang. Ia membayangkan skenario sempurna. Reno, suaminya, akan membuka pintu dengan wajah kaget yang kemudian berubah menjadi haru. Matanya berkaca-kaca sebelum menarik Aisyah ke dalam pelukan erat yang sudah lama ia dambakan. Kemudian, Tara akan berlari dari dalam, memeluk kaki Aisyah, dan menangis kegirangan. Suasana rumah akan penuh dengan tangis bahagia, tawa, dan ucapan syukur. Imajinasi itu adalah bahan bakar yang mendorongnya melalui rasa lelah fisik yang luar biasa setelah menempuh perjalanan lintas benua. Begitu kakinya menginjak aspal kota, rasa lelah itu seolah lenyap, digantikan oleh gelombang adrenalin dan nostalgia. Ia mengambil taksi dari bandara, meminta sopir untuk menghentikan mobil sekitar 200 meter dari rumahnya. Sudah hampir pukul 11 malam, dan Aisyah ingin menyelesaikan dramatisasi kejutan ini sendirian, tanpa suara mesin mobil yang mengganggu. Tunggu di sini sebentar, Pak. Jika ada apa-apa, saya akan kembali, katanya pada sopir taksi. Aisyah menyeret koper besarnya dalam senyap di jalanan yang sudah sepi. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin cepat. Jantungnya berdetak seperti genderang. Di kejauhan, lampu teras rumahnya sudah terlihat. Ada cahaya hangat memancar dari balik jendela ruang keluarga. Mereka pasti belum tidur. Pikirannya melayang pada Reno dan Santi, ibu mertuanya, yang kemungkinan sedang menonton film larut malam. Ketika ia mencapai gerbang besi tempa yang sudah dikenalnya, Aisyah tidak langsung membukanya. Ia menyandarkan koper di sisi tembok dan berdiri diam, menarik napas panjang. Ia ingin menikmati momen ini, momen terakhirnya sebagai Aisyah yang dirindukan, sebelum ia melangkah masuk dan menjadi Aisyah yang kembali. Ia melangkah perlahan, mengintip dari celah tirai ruang tamu yang sedikit terbuka. Di dalamnya, terlihat Reno duduk santai di sofa panjang, kakinya diangkat ke atas meja kopi. Di sebelahnya, Santi, ibu mertua Aisyah, sedang tertawa terbahak-bahak sambil memegang secangkir kopi. Ekspresi mereka berdua tampak begitu riang dan santai, seolah tidak ada beban di dunia. Syukurlah, mereka bahagia, gumam Aisyah. Rasa bangga karena pengorbanannya membuahkan ketenangan hidup bagi mereka mulai menghangatkan hatinya. Namun, matanya yang tajam menangkap sesuatu yang janggal. Biasanya, di antara Reno dan Santi, akan ada bantal atau selimut kecil yang menunjukkan keberadaan Tara. Tapi malam ini, sofa itu kosong, hanya diduduki oleh 2 orang dewasa itu. Aisyah mencari di lantai, di karpet, dan di sudut ruangan, mencari bayangan kecil putrinya. Nil. Fokus Aisyah beralih keluar. Ia berbalik. Pandangannya menyapu teras rumah yang luas. Di sanalah, di sudut gelap, dekat dengan pot bunga yang menjulang tinggi, ia melihatnya. Sesosok tubuh mungil meringkuk, memeluk lututnya erat-erat. Itu Tara. Aisyah terkesiap, nyaris menjerit.
Jantungnya yang semula berdebar gembira kini terasa seperti dicengkeram es. Ia segera melangkah melewati gerbang tanpa menimbulkan bunyi, berjalan secepat kilat namun tanpa suara menuju teras. Tara, putri kecilnya yang rapuh, sedang menangis. Tidak ada suara, hanya getaran bahu yang jelas dan teratur, menunjukkan bahwa dia telah lama berusaha menahan tangisnya hingga kehabisan tenaga. Ada noda gelap di pipinya. Jejak air mata yang mengering dan bercampur dengan debu. Aisyah menoleh ke jendela ruang keluarga. Tawa Reno dan Santi terdengar semakin keras, mengolok-olok adegan di televisi. Mereka hanya berjarak beberapa meter dari putri mereka yang sedang kedinginan dan menangis sendirian. Tetapi mereka asyik di dalam kehangatan dan hiburan. Pemandangan itu menusuk Aisyah lebih dalam daripada pisau manapun. Bukan hanya Tara ditinggalkan di luar, tetapi mereka, orang-orang dewasa yang seharusnya melindunginya, tertawa seolah tidak ada yang salah di dunia. Kepulangan yang ia bayangkan penuh keajaiban kini berubah menjadi mimpi buruk yang pahit dan memilukan. Amarah dingin, jauh lebih membekukan daripada udara malam, mulai menjalar ke seluruh tubuh Aisyah. Ini bukan kecelakaan. Ini pengabaian yang disengaja. Perasaan ingin menerjang masuk dan berteriak kepada keduanya di dalam rumah begitu kuat. Tetapi instingnya yang profesional dan dingin menyela. Jangan gegabah, Aisyah. Jika ia masuk sekarang, mereka akan membuat 1000 alasan, dan air mata Tara akan menjadi sandiwara yang mereka manfaatkan. Ini bukan hanya tentang malam ini. Ini adalah bukti adanya pola buruk. Aisyah, dengan tangan gemetar, meraih ponsel di saku jaketnya. Ia menggeser layar, membuka aplikasi kamera, dan membidik ke arah Tara yang menangis dan ke arah jendela yang memancarkan tawa tanpa peduli. Ia mengambil foto. Kemudian, ia menekan tombol rekam video. Ia harus punya bukti nyata atas kekejaman tak terucapkan ini. Ia akan membalas mereka. Tapi tidak malam ini. Malam ini, ia harus menyelamatkan putrinya terlebih dahulu, dan kemudian, ia akan membalas dengan sebuah rencana yang jauh lebih teliti dan menghancurkan daripada sekadar amarah sesaat. Hembusan angin malam terasa dingin, namun rasa dingin itu tak sebanding dengan amarah yang membeku di dada Aisyah. Ia mematikan rekaman video di ponselnya. Bukti telah didapatkan. Kini, prioritasnya adalah Tara. Aisyah bergerak maju, langkahnya sehalus bulu, memastikan Reno dan Santi di dalam rumah tidak mendengar kehadirannya. Cahaya rembulan sedikit membantu menuntunnya di teras yang remang-remang. Tara, yang meringkuk di sudut, tampak begitu kecil dan tak berdaya. Pakaiannya hanya kaos tipis, sama sekali tidak memadai untuk udara malam yang menusuk. Aisyah berlutut di hadapan putrinya, perlahan-lahan merengkuh tubuh mungil itu. Sayang, bisik Aisyah. Suaranya tercekat karena menahan tangis dan gejolak emosi. Tara tersentak. Kepalanya terangkat, dan mata bulatnya yang sembab membelalak. Butuh sepersekian detik bagi Tara untuk memproses wajah yang ia lihat hanya melalui layar ponsel selama 2 tahun terakhir. Mama! Suara itu begitu pelan, nyaris tak terdengar, penuh dengan keraguan dan harapan yang bercampur aduk. Saat Aisyah mengangguk, semua bendungan di mata Tara runtuh. Gadis kecil itu melompat dan memeluk leher Aisyah erat-erat. Tangisnya kali ini bukan lagi tangis kesepian, melainkan tangis lega yang menyayat hati. Tara tidak mengeluarkan suara keras, tetapi isakannya bergetar hebat di bahu Aisyah. Mama! Mama pulang. Kenapa di luar? Tara berusaha bicara di sela-sela isaknya. Aisyah memeluknya lebih erat, menciumi rambutnya berulang kali. SSSD. Mama tidak apa-apa. Nak, jangan bersuara keras. Ya. Mama mau kasih kejutan. Aisyah berbohong, memaksakan senyum yang terasa pahit di lidahnya. Mama mau dengar cerita dari kamu, tapi pelan-pelan, ya? Tara mengangguk. Setelah ditenangkan beberapa saat, Tara menceritakan kejadian malam itu dengan suara berbisik yang masih tersendat-sendat. Tadi Tara tidak sengaja menumpahkan es teh. Omanya marah-marah. Bilang Tara ceroboh dan tidak tahu diri karena Mama sudah kerja jauh. Tapi Tara masih membuat kotor rumah. Ayah bilang, sudah, Bu, biarkan saja dia di luar sampai dia berhenti merengek.
Dia kan harus belajar mandiri. Terus mereka masuk lagi dan nonton TV. Hati Aisyah remuk berkeping-keping. Mereka menghukum Tara, tidak hanya dengan pengabaian fisik tetapi juga dengan kata-kata kejam yang menyentuh pengorbanannya. Tidak tahu diri, setelah Aisyah bekerja mati-matian, dan Reno yang seharusnya menjadi ayah pelindung, justru mendukung tindakan Santi. Aisyah menarik napas panjang, menenangkan dirinya sendiri. Sayang, sekarang kita akan main petualangan rahasia, ya? Mama tidak mau mereka tahu kalau Mama sudah pulang. Kita akan pergi sebentar. Lalu besok kita akan ambil barang-barang kamu, oke? Tara, dengan kepolosan anak-anak, mengiyakan. Baginya, kehadiran Aisyah sudah cukup untuk menghapus semua rasa sakitnya. Setelah menenangkan Tara, Aisyah dengan hati-hati meletakkan putrinya di balik pot besar, memastikan Tara benar-benar tersembunyi. Tunggu di sini sebentar. Mama mau ambil sesuatu yang penting. Aisyah kembali ke jendela ruang keluarga. Ia mengintip lagi. Pemandangan di dalamnya semakin mengukuhkan kebenciannya. Reno sedang menyuapkan popcorn ke mulut Santi, dan mereka tertawa lagi. Aisyah melihat sekilas jam dinding. Sudah lewat pukul 11.30 malam. Tara berada di luar setidaknya selama 1 jam lebih dalam kegelapan. Aisyah teringat pada semua uang yang ia kirimkan. Ia teringat pada proposal investasi yang ia kirimkan kepada Reno 6 bulan lalu, yang bertujuan untuk membuka usaha kecil agar Reno memiliki kegiatan selain hanya mengurus Tara, yang ternyata juga tidak dia lakukan. Dorongan untuk mendapatkan bukti lebih lanjut menguat. Aisyah tahu persis di mana Reno menyimpan ponsel lamanya, di laci meja kerja di ruang belakang. Ponsel itu jarang ia gunakan, tetapi Aisyah pernah menginstalnya dengan aplikasi cloud backup universal. Jika ia beruntung, ponsel itu akan menyimpan salinan percakapan penting atau detail rekening yang tersembunyi. Dengan gerakan sangat pelan, Aisyah merangkak ke sisi rumah menuju pintu dapur yang jarang dikunci. Berkat kuncinya sendiri yang selalu ia bawa, ia berhasil membuka pintu itu dengan klik yang nyaris tak terdengar. Di dalam, suasana sunyi kecuali suara televisi dari ruang depan. Aisyah bergerak seperti bayangan. Ia menyusuri lorong menuju ruang kerja Reno yang gelap dan berantakan. Ia menemukan ponsel lama itu di laci. Ponsel itu menyala. Aisyah tidak punya waktu banyak. Ia segera memeriksa aplikasi bank Reno. Dan di sanalah pukulan kedua yang tak terhindarkan. Aisyah melihat bahwa sejumlah besar uang yang seharusnya digunakan untuk tabungan pendidikan jangka panjang Tara, telah dipindahkan dalam beberapa kali transfer ke rekening Santi, dan sebagian besar lagi dihabiskan untuk pembelian yang tidak jelas di luar kota. Hanya tersisa sedikit di rekening Reno, seolah-olah sengaja disisakan untuk sandiwara. Aisyah dengan cepat mengambil tangkapan layar semua mutasi rekening mencurigakan. Ia juga menemukan beberapa pesan di aplikasi chat lama. Reno ke Santi. Gila, gaji dia bulan ini besar banget. Kita pakai sisanya buat beli TV baru ya, Bu? Bilang aja uang renovasi. Santi ke Reno. Asal kamu jangan cerai aja dari si Aisyah, Ren. Dia itu ATM berjalan kita. Si Tara biar Oma yang urus. Tapi jangan banyak maunya, pusing. Melihat bukti hitam di atas putih itu, Aisyah tidak lagi merasakan amarah yang membara. Yang ia rasakan adalah kebencian yang sedingin baja. Mereka tidak hanya mengkhianati pernikahan mereka. Mereka merampok masa depan putrinya dan mengabaikan kesejahteraan emosionalnya, sambil menikmati kemewahan dari hasil kerja kerasnya. Tugas selesai. Aisyah menyimpan ponsel lama Reno di tempat semula. Ia keluar secepat ia masuk, menutup pintu dapur dengan sangat hati-hati. Ia kembali ke teras, menghampiri Tara. Ayo, sayang, kita pergi sekarang. Kita cari tempat tidur yang hangat dan bersih. Aisyah menggendong Tara, yang sudah tertidur kelelahan. Ia tidak menoleh ke belakang, ke rumah yang seharusnya menjadi surga bagi keluarganya namun ternyata adalah sarang pengkhianatan. Ia membawa koper dan Tara, berjalan kembali ke tempat taksi menunggunya. Kepulangan yang ia harapkan menjadi kejutan manis, telah berubah menjadi awal dari sebuah rencana, rahasia untuk balas dendam yang dingin, terperinci, dan menghancurkan. Aisyah tahu persis apa yang harus ia lakukan selanjutnya.
Pagi menyambut Aisyah dengan kehangatan matahari yang lembut. Jauh berbeda dari dinginnya teras dan hatinya semalam. Di kamar hotel yang nyaman, Tara tidur pulas di sebelahnya. Tubuh mungilnya terbungkus selimut tebal. Wajah Tara terlihat lebih tenang. Semua jejak air mata terhapus oleh tidur nyenyak di samping ibunya. Namun, Aisyah tahu, memar emosional itu tidak akan hilang semudah itu. Aisyah bangun lebih dulu. Ia memesan sarapan dan duduk di sofa sambil menatap jalanan kota yang mulai ramai. Semalam, ia bertindak berdasarkan naluri dan amarah, tetapi pagi ini, ia harus merumuskan strategi. Ia adalah seorang manajer proyek, terlatih untuk mengelola risiko dan mengeksekusi rencana dengan presisi. Kali ini, proyeknya adalah merebut kembali putrinya dan menghancurkan benteng pengkhianatan yang dibangun oleh suaminya dan ibu mertuanya. Hal pertama yang ia lakukan setelah mandi adalah menghubungi Dinda, sahabat lamanya yang kini menjadi pengacara spesialisasi hukum keluarga terkemuka. Dinda terkejut menerima panggilan dari luar negeri, tetapi lebih terkejut lagi saat Aisyah mengatakan bahwa ia sudah berada di Jakarta, di sebuah hotel, dan sedang dalam masalah besar. Dinda, aku butuh bantuan hukum dan mungkin bantuan detektif swasta. Aku tidak main-main. Ini melibatkan pengabaian anak dan penipuan finansial, kata Aisyah, suaranya datar dan tegas. Aisyah mengirimkan semua bukti yang ia kumpulkan semalam, foto Tara menangis di teras, rekaman video yang mengabadikan tawa Reno dan Santi di balik jendela, tangkapan layar mutasi rekening yang mencurigakan, dan yang paling memberatkan, screenshot pesan chat antara Reno dan Santi yang menyebutnya sebagai ATM berjalan. Dinda, yang biasanya tenang, terdiam lama setelah melihat tumpukan bukti itu. Ya Tuhan, Ais. Ini parah sekali. Jelas ada unsur pengabaian dan eksploitasi di sini. Bukti chat ini emas. Ini bukan hanya masalah rumah tangga biasa. Ini sudah masuk kategori tindak pidana penyalahgunaan dana dan penelantaran anak. Dinda menyarankan langkah-langkah darurat. Pengamanan aset. Segera pindahkan semua dana pendidikan dan investasi jangka panjang yang masih mungkin diakses Reno. Blokir aksesnya ke rekening bersama yang besar. Surat pernyataan domisili. Aisyah harus segera membuat surat pernyataan yang sah bahwa ia dan Tara sudah berpisah domisili dari Reno, untuk memperkuat posisi hak asuh dalam gugatan cerai. Penyelidikan lanjutan. Dinda akan mengerahkan timnya untuk melacak jejak pengeluaran Reno dan Santi selama 2 tahun terakhir. Tujuannya bukan hanya memenangkan perceraian, tetapi memastikan Reno tidak mendapatkan sepeser pun tunjangan pasca perceraian yang tidak adil. Sambil menunggu Tara bangun, Aisyah mulai melaksanakan tahap pertama rencana finansialnya. Dengan akses online banking dan izin resmi yang ia miliki sebagai pemilik rekening bersama utama, ia segera membekukan semua kartu kredit tambahan yang digunakan Reno dan menarik semua dana tabungan Tara ke rekening bank di luar negeri yang selama ini hanya ia gunakan untuk gajinya. Saldo rekening utama yang tersisa hanya jumlah minimum yang diperlukan agar rekening itu tidak ditutup. Seolah-olah pengeluaran besar selama ini memang wajar. Saat ia melakukan transfer terakhir, rasa sakitnya sedikit terobati oleh kepuasan dingin. Mereka mengira dirinya bodoh, sibuk bekerja dan mudah dimanfaatkan. Mereka tidak tahu bahwa 2 tahun bekerja di sektor yang sangat kompetitif telah mengubahnya menjadi seorang wanita yang dingin, strategis, dan kejam saat menghadapi pengkhianatan. Cinta Aisyah telah berubah menjadi kebencian yang terencana. Sekitar pukul 9 pagi, Tara terbangun. "Mama, kita benar-benar main rahasia?" tanyanya sambil mengucek mata. Aisyah tersenyum lembut. "Tentu, sayang. Mama ingin melihat ayah dan nenek terkejut setengah mati. Tapi sebelum itu, Mama mau kasih mereka kesempatan. Hari ini, kita akan main di hotel dulu. Besok, baru kita kembali." Senyum di wajah Tara menguatkan resolusi Aisyah. Ia tidak boleh goyah. Semua yang ia lakukan adalah demi masa depan putrinya, untuk memberinya kehidupan yang layak tanpa drama dan pengabaian. Setelah Tara sibuk menonton kartun di TV kamar, Aisyah kembali ke rencana. Ia harus menipu Reno. Reno dan Santi harus merasa aman dan lengah sebelum serangan pamungkasnya datang. Aisyah membuka aplikasi chat dan mengetik pesan kepada Reno. Ia sengaja tidak menggunakan emotikon atau sapaan mesra. Aisyah ke Reno, pukul 10 pagi. "Ren,
Aku baru dapat izin cuti. Jadwal kepulanganku dimajukan. Aku akan tiba di Jakarta malam minggu depan. Tolong siapkan kamar dan pastikan Tara senang. Jangan lupa tabungan sekolah Tara dicek. Tujuan jebakan. Memberi Reno waktu 1 minggu untuk membersihkan jejak atau membuat alibi, yang mana justru akan membuat Dinda lebih mudah melacak tindakan panik mereka. Membuat mereka lega dan kembali ke kebiasaan buruk mereka, sehingga ketika Aisyah muncul tiba-tiba, syok itu akan lebih besar dan sandiwara mereka akan runtuh. Membuat Reno berpikir bahwa uang di rekening masih ada, memberinya waktu untuk mencoba menariknya dan menyadari bahwa ia telah terkunci. Tidak butuh waktu lama. Hanya dalam 5 menit, Reno membalas dengan emoji hati yang terlalu banyak dan pesan yang terkesan buru-buru. Reno ke Aisyah. Sayangku, ya ampun, mendadak sekali. Tentu saja, aku dan ibu sudah merindukanmu setengah mati. Kami akan siapkan semua yang terbaik untukmu. Tabungan Tara aman kok. Sayang, jangan khawatir. Aku cinta kamu. Aisyah membaca pesan itu dengan ekspresi kosong. Kebohongan yang sangat transparan. Ia tidak membalas lagi. Reno dan Santi telah menerima umpan. Sekarang, saatnya menunggu mereka panik dan membuat kesalahan lagi. Selama 1 minggu ke depan, ia akan fokus pada Tara, memberinya kasih sayang yang hilang, sambil Dinda dan timnya menggali kuburan Reno dan Santi. Kepulangan yang dirahasiakan ini baru saja memicu perang dingin. Minggu yang dihabiskan Aisyah di hotel bukanlah masa cuti yang santai. Itu adalah markas operasinya. Sebuah titik fokus untuk menyembuhkan Tara dan melaksanakan fase kedua dari rencananya. Sementara di luar, Reno dan Santi mulai merasakan efek dari jebakan finansial yang Aisyah pasang. Di dalam kamar hotel, Tara perlahan mulai melepaskan beban emosional yang ia pikul. Aisyah tahu bahwa bukti pengabaian yang paling penting bukanlah mutasi rekening bank, melainkan kondisi mental putrinya. Ia menghabiskan hari-hari itu dengan Tara, memberikan perhatian penuh yang selama ini hanya bisa ia curahkan melalui panggilan video yang terputus-putus. Mereka melukis, membaca buku, dan berbicara tentang kehidupan di luar negeri. Di sela-sela percakapan santai, Aisyah dengan hati-hati menggali informasi lebih dalam tentang kehidupan Tara bersama ayah dan neneknya. Tara menceritakan bagaimana ia sering makan sendirian di dapur, sementara Reno dan Santi menyantap makanan enak di ruang depan. Ia menceritakan tentang mainan yang tidak pernah dibelikan, meskipun Tara tahu uangnya selalu ada. Yang paling menyakitkan bagi Aisyah adalah ketika Tara bercerita bahwa nenek Santi sering membandingkannya dengan anak-anak lain, mengatakan Tara kurang pintar atau kurang penurut. Aisyah mendokumentasikan semua pengakuan Tara dengan mencatat detail waktu, tempat, dan perkataan spesifik yang diucapkan Reno atau Santi. Dokumentasi ini, meskipun dari sudut pandang anak, akan sangat berharga sebagai bukti pola pengabaian dalam kasus hak asuh. Aisyah juga membawa Tara ke seorang psikolog anak atas rekomendasi Dinda, dengan alasan untuk evaluasi pasca perjalanan jauh. Laporan psikolog ini akan menjadi bukti objektif tentang kondisi emosional Tara. Di sisi lain, kolaborasi dengan Dinda berjalan intens. Dinda mengerahkan tim kecil untuk memantau pergerakan Reno dan Santi. Yang pertama kali terungkap adalah dampak dari pembekuan aset oleh Aisyah. Penyelidikan Dinda. Reaksi finansial. Pada hari kedua, Reno mencoba menarik sejumlah besar uang dari rekening tabungan yang ia kira masih penuh. Upaya penarikan itu gagal, meninggalkan Reno dan Santi dalam kebingungan. Mereka mulai saling menyalahkan karena salah perhitungan. Mereka tidak berani menghubungi Aisyah, takut merusak kejutan kepulangan yang Aisyah janjikan. Gaya hidup. Tim Dinda melacak bahwa dalam 2 tahun terakhir, Reno dan Santi sering mengunjungi klub malam kelas atas dan kasino tersembunyi, menghabiskan uang ratusan juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran mereka bukan hanya untuk sedikit bersenang-senang, melainkan sudah menjurus ke gaya hidup hedonis yang didanai sepenuhnya oleh Aisyah. Utang tersembunyi. Dinda menemukan bahwa Reno telah mengambil pinjaman mikro atas nama Aisyah, menggunakan surat-surat identitas palsu yang ia dapatkan dari dompet Aisyah sebelum keberangkatannya. Utang ini berjumlah signifikan dan tersembunyi rapi di luar catatan rekening utama. Ini adalah bukti penipuan yang sangat kuat.
Setiap temuan baru yang Dinda kirimkan melalui pesan terenkripsi, semakin mengukuhkan keyakinan Aisyah bahwa keputusannya untuk meninggalkan Reno dan Santi adalah langkah yang tepat. Mereka bukan hanya parasit, Ais. Mereka kriminal. Reno sudah berani memalsukan identitasmu untuk pinjaman. Kita bisa mengajukan gugatan ganti rugi dan pidana sekaligus. Jelas Dinda dalam panggilan telepon. Lakukan saja, Din. Jangan beri mereka ruang bernapas. Jawab Aisyah dengan suara dingin. Ia tidak lagi merasakan kepedihan atau penyesalan. Pengkhianatan mereka telah membakar habis semua emosi itu, menyisakan hanya fokus strategis. Pada malam kelima kepulangannya, Aisyah memutuskan untuk melakukan tindakan pencegahan terakhir. Ia harus kembali ke rumah lama, sekali lagi, untuk mengambil beberapa barang penting Tara dan memastikan tidak ada bukti yang tertinggal yang bisa digunakan Reno untuk membalikan keadaan. Aisyah pergi sendirian, sekali lagi setelah Tara tertidur pulas. Ia mengenakan pakaian gelap dan sarung tangan medis yang Dinda berikan, memastikan tidak ada sidik jari yang tertinggal. Di rumah itu, suasana terasa mencekam. Rumah itu gelap, hanya menyisakan lampu teras yang menyala. Aisyah membuka kunci pintu belakang, masuk, dan langsung menuju kamar Tara. Ia mengambil boneka kesayangan, selimut, dan beberapa buku cerita yang tidak ternilai harganya bagi Tara. Kemudian, ia masuk ke kamar tidur utama. Di laci meja samping tempat tidur, ia menemukan kotak kecil. Di dalamnya, ada perhiasan emas miliknya yang seharusnya disimpan di brankas. Perhiasan itu kosong. Di bawah kotak itu, ia menemukan secari kertas. Itu adalah surat gadai. Santi telah menggadaikan semua perhiasan emasnya 6 bulan lalu, kemungkinan untuk menutupi kerugian judi atau utang pinjaman mikro Reno. Ini adalah bukti kunci terakhir, bahwa Santi tidak hanya hidup dari uang Aisyah, tetapi juga menghabiskan aset pribadi Aisyah. Aisyah memotret surat gadai itu. Saat ia berbalik untuk meninggalkan kamar, ia mendengar suara kunci diputar di pintu depan. Reno dan Santi pulang. Mereka terdengar sedang bertengkar. Aisyah dengan cepat bersembunyi di balik tirai tebal. Jantungnya berdetak kencang. Tapi ia tahu ia harus mendengar. Reno, dengan suara keras dan panik, berkata, "Bu, uang kita benar-benar habis. Kartu kreditku diblokir semua." Aisyah pasti sudah tahu. Dia pasti sudah tahu. Santi membantah dengan marah. Tidak mungkin. Dia bilang baru pulang minggu depan. Mungkin itu hanya masalah sistem bank. Ren, jangan panik. Bukan, Bu. Aku coba pinjam dari teman. Mereka bilang aku sudah banyak utang. Bahkan utang yang bukan aku yang ambil. Reno terdengar frustrasi. Aisyah menyeringai dalam kegelapan. Dinda telah mulai bergerak cepat dengan laporan pinjaman mikro. Kepanikan mereka adalah musik di telinga Aisyah. Mereka kini terpojok, terperangkap dalam jaring kebohongan mereka sendiri. Aisyah menunggu dengan sabar hingga keduanya masuk ke kamar mandi. Dalam senyap, ia meluncur keluar dari rumah, membawa tas berisi barang-barang Tara dan bukti baru. Rencana pengintaiannya berhasil sempurna. Panggung telah disiapkan. Kepulangan Aisyah yang sesungguhnya sudah di depan mata. Besok, ia akan mengakhiri main rahasia ini. Kepulangan Aisyah ke rumah, meski bersifat rahasia, telah memicu kekacauan tak terlihat di dalam dinding rumah lamanya. Reno dan Santi kini berada dalam kondisi panik yang terkendali, percaya bahwa mereka hanya menghadapi masalah teknis perbankan, bukan serangan yang dirancang dengan matang. Mereka masih memiliki waktu 4 hari sebelum jadwal kepulangan Aisyah yang sebenarnya. Di sisi lain, Aisyah menghabiskan pagi itu dengan Tara di taman hotel, menikmati waktu berkualitas yang tak ternilai harganya. Tara mulai bertanya, "Mama, kenapa kita tidak pulang ke rumah kita saja?" Aisyah menatap putrinya. Hatinya teremas oleh kejujuran itu. "Kita akan pindah ke rumah baru, sayang. Rumah yang lebih tenang, di mana Mama bisa berada di sisimu setiap hari." Ia tidak bisa menjelaskan rumitnya pengkhianatan dan kehancuran pernikahan kepada seorang anak berusia 6 tahun. Setelah Tara tertidur siang, Aisyah melanjutkan eksekusi tahap akhir dari rencana jebakan finansialnya.
Ia bekerja sama dengan Dinda untuk mengirimkan serangkaian notifikasi dan tagihan ke alamat email Reno. Aksi finansial lanjutan. Pesan yang diterima Reno. Tagihan kartu kredit. Dinda mengirimkan laporan tagihan kartu kredit yang diblokir, dengan mencetak tebal semua pengeluaran mewah Reno di klub dan kasino. Peringatan pinjaman mikro. Dinda, melalui koneksi anonim, mengirimkan surat peringatan utang yang dipalsukan atas nama Aisyah, menuntut pelunasan segera dalam waktu 24 jam untuk pinjaman mikro yang Reno ambil. Surat ini sengaja disamarkan agar terlihat seperti pihak bank mulai curiga terhadap pemalsuan identitas. Pengembalian dana investasi. Aisyah mengirim notifikasi palsu bahwa dana investasi bersama yang selama ini Reno kelola telah dicairkan dan dikembalikan ke rekening pemilik utama, yaitu Aisyah, tanpa kemungkinan akses darinya. Tujuan dari serangan finansial ini adalah psikologis. Membuat Reno dan Santi sangat cemas dan paranoid, agar mereka melakukan kesalahan fatal berikutnya, atau minimal, membuat mereka kehilangan tidur nyenyak yang selama ini mereka nikmati dengan mengorbankan Aisyah dan Tara. Aisyah juga menyempatkan diri mengunjungi kantor psikolog anak bersama Tara. Hasil wawancara dan observasi awal yang dilakukan psikolog sudah mengarah pada diagnosis attachment disorder ringan dan kecemasan, yang secara langsung dihubungkan dengan pola pengabaian dalam lingkungan rumah. Laporan resmi itu sudah di tangan Dinda, menjadi peluru paling mematikan dalam tuntutan hak asuh. Pada malam hari, di saat yang sama Reno dan Santi biasanya sibuk dengan tawa mereka, Aisyah mengirim pesan terakhir yang direncanakan sebelum konfrontasi nyata. Pesan ini bukan ditujukan untuk Reno, melainkan untuk Santi, ibu mertuanya. Aisyah tahu betul bahwa Santi adalah dalang di balik gaya hidup hedonis Reno, karena Santi yang selalu mengontrol keuangan keluarga. Aisyah ke Santi, melalui pesan chat ke Reno, Aisyah mengirimkan pesan ini seolah-olah ia sedang mengirimkannya kepada dirinya sendiri, tetapi secara sengaja salah kirim ke Reno, sebuah trik klasik yang ia tahu akan dibaca oleh Reno dan Santi karena kepanikan mereka. Din, aku sudah kirim laporan gadai perhiasan dan rekaman mutasi dana Tara ke kantor polisi. Aku juga sudah laporkan pemalsuan identitas untuk pinjaman mikro itu. Besok aku kirimkan surat kuasa agar kamu bisa langsung proses pidananya setelah surat cerai. Mereka pikir aku bodoh. Aku pastikan mereka berdua tidak akan bisa lari dari jerat hukum. Aku harus selamatkan Tara dan uangku. Aisyah menekan tombol kirim, lalu segera mematikan notifikasi dan ponselnya. Pesan itu adalah bom waktu. Tidak peduli apakah Reno atau Santi yang pertama membacanya, mereka pasti akan panik luar biasa. Mereka akan menghabiskan sisa malam itu dalam ketakutan, bukan lagi dalam tawa. Mereka akan berasumsi bahwa polisi dan pengacara sudah bergerak, dan bahwa kepulangan Aisyah, minggu depan, hanyalah formalitas sebelum penangkapan. Dampak pesan itu langsung terlihat. Dinda, yang memantau pergerakan Reno, mengabarkan bahwa Reno dan Santi bergegas keluar rumah sekitar tengah malam. Mereka pergi ke beberapa rumah teman dan kerabat, mencoba meminjam uang tunai atau meminta nasihat tentang pengacara. Mereka tampak sangat ketakutan, dan yang paling penting, mereka tidak kembali ke rumah sampai dini hari. Mereka mengira kita sudah mulai bergerak secara legal. Ais, pesanmu berhasil membuat mereka panik total dan kehilangan fokus. Ini waktu yang tepat. Besok pagi, mereka pasti sedang lelah, mabuk, dan tidak siap secara mental, ujar Dinda di telepon. Bagus, jawab Aisyah singkat. Aku akan ke sana besok pagi. Siapkan surat cerai dan semua dokumen yang diperlukan. Aku akan kirim koordinat hotel tempat aku tinggal. Dinda, aku butuh kamu berada di dekatku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia tiba, Aisyah merasa damai. Bukan karena amarahnya reda, tetapi karena ia telah meletakkan semua kartu di atas meja, tanpa Reno dan Santi menyadarinya. Ia bukan lagi istri yang jauh dan naif. Ia adalah musuh tak terlihat yang telah menguasai setiap pergerakan mereka. Saat fajar menyingsing, Aisyah sudah bangun, memandikan Tara, dan mengenakan pakaian profesionalnya. Bukan lagi pakaian kasual seorang ibu yang baru pulang dari merantau, melainkan pakaian kerja seorang wanita yang siap berperang. Ia menatap refleksi dirinya di cermin, mata yang dingin, rahang yang tegas, dan koper yang sudah terisi penuh dengan barang-barang Tara dan semua bukti kejahatan mereka.
Inilah hari konfrontasi. Inilah saatnya untuk mengakhiri sandiwara ini dan memulai hidup baru. Pagi itu, udara di sekitar rumah terasa tegang, meskipun matahari bersinar cerah. Aisyah tiba tepat pukul 9 pagi, waktu di mana ia tahu Reno dan Santi baru akan bangun dari tidur yang gelisah setelah semalaman panik mencari solusi atas jebakan finansialnya. Ia memarkir taksi sedikit jauh dari rumah. Tara, yang kini sudah diantar oleh Dinda, dengan mobil yang tidak mencolok, ke taman bermain terdekat, berada dalam keadaan aman dan bahagia, jauh dari drama yang akan terjadi. Aisyah berjalan tegap menuju gerbang. Ia mengenakan setelan blazer profesional berwarna abu-abu, jauh dari citra istri rumahan yang mereka kenal. Di tangannya, ia membawa 2 tas, koper kecil berisi dokumen, dan tas ransel Tara yang isinya sudah lengkap, siap untuk pergi selamanya. Ia tidak membunyikan bel. Ia menggunakan kunci cadangan lamanya untuk membuka pintu depan. Ia masuk tanpa ragu, langsung disambut oleh keheningan rumah yang berantakan. Sisa-sisa cemilan semalam, gelas-gelas kotor, dan bantal yang berserakan di ruang tamu menunjukkan betapa cepatnya kehidupan mereka berubah dari kemewahan menjadi kekacauan begitu pasokan uang berhenti. Di ruang makan, ia melihat Reno dan Santi duduk di meja. Wajah mereka pucat dan mata mereka sembab karena kurang tidur. Mereka sedang berdiskusi dengan suara rendah, diselingi nada panik dan saling menyalahkan. Aku sudah bilang, Bu, kita harusnya sisihkan lebih banyak. Sekarang kita mau bayar pinjaman mikro itu pakai apa? Keluh Reno. Diam. Ren. Jangan berisik. Nanti Aisyah pulang dia dengar. Balas Santi, sambil menyentuh keningnya yang berdenyut. Aisyah menarik napas panjang, mengumpulkan semua keberanian dan rasa dingin yang ia latih selama berhari-hari. Ini adalah saatnya untuk mengakhiri sandiwara itu. Aku sudah di sini. Suara Aisyah, tenang namun tajam, memecah keheningan. Reno dan Santi sontak menoleh. Ekspresi terkejut di wajah mereka begitu intens. Mulut Reno terbuka sedikit, sementara Santi langsung bangkit dari kursinya. Matanya melebar tak percaya. Aisyah, kamu. Tapi, jadwalmu kan. Reno tergagap, berusaha menyusun kata-kata palsu untuk menyambutnya. Santi, lebih cepat pulih, segera memasang topeng. Ia bergegas mendekati Aisyah dengan senyum lebar yang dipaksakan dan tangan terbuka. Ya Tuhan, menantuku sayang. Kenapa tidak bilang? Kenapa tidak memberi kabar? Kami kan bisa menyiapkan pesta penyambutan yang meriah. Astaga, kami rindu sekali padamu. Santi mencoba memeluk Aisyah, tetapi Aisyah mundur selangkah, menolak kontak fisik. Senyum palsu Santi langsung membeku. Sandiwara kalian berakhir sekarang, Bu, kata Aisyah, tatapannya menusuk. Aku tahu aku seharusnya pulang, minggu depan, dari rencanaku yang aku berikan padamu. Tapi aku sudah di sini selama seminggu. Aku sudah melihat, mendengar, dan mengumpulkan semua yang perlu kukumpulkan. Reno, yang kini sudah berdiri, mencoba intervensi. Aisyah, apa maksudmu? Kami tidak mengerti. Ada apa ini? Kenapa kamu bicara seperti itu? Kami sudah menyiapkan kamar untukmu. Aisyah meletakkan tas koper dan ransel Tara di lantai. Kemudian mengeluarkan ponselnya. Ia membuka galeri, mencari bukti yang ia rekam pada malam pertama kepulangannya. Ini maksudku. Aisyah melempar ponselnya ke meja makan. Layarnya menghadap mereka. Di sana, jelas terlihat foto Tara, meringkuk dan menangis sendirian di teras yang gelap. Kontras dengan cahaya hangat yang memancar dari jendela ruang keluarga di belakangnya. Lalu, Aisyah menekan tombol play pada video singkat, yang isinya merekam tawa riang Reno dan Santi yang asyik di dalam rumah. Reno dan Santi terdiam. Wajah mereka kehilangan semua warna. Keangkuhan mereka mulai runtuh, digantikan oleh rasa takut yang luar biasa. Tara hanya sedang nakal malam itu. Sayang, kami hanya ingin mendidiknya agar mandiri. Itu bukan pengabaian, itu hukuman mendidik. Santi mencoba membela diri, suaranya terdengar sumbang. Aisyah tertawa kecil, tawa yang terdengar dingin dan tajam. Mendidik?
Dengan meninggalkan anak berusia 6 tahun sendirian di luar, kedinginan, menangis, sementara kalian berdua sibuk tertawa menghabiskan uangku, kalian tidak mendidik, kalian mengabaikan. Dan itu hanya permulaan. Aisyah mengeluarkan amplop tebal dari koper kecilnya. Isinya adalah salinan semua bukti finansial. Sekarang, mari kita bicara tentang uang. Uang yang aku kirim mati-matian. Uang yang seharusnya untuk pendidikan Tara, tapi kalian pakai untuk membayar utang judi Reno, untuk klub malam, dan ini. Aisyah mengeluarkan screenshot dari pesan chat Reno dan Santi yang paling kejam. Dia itu ATM berjalan kita. Reno tersentak. Itu editan. Aisyah, kamu tidak boleh percaya ini. Aku tidak pernah bicara begitu. Aisyah menatapnya dengan pandangan paling menusuk. Aku tidak butuh bukti lisanmu. Aku punya bukti tertulis dan transfer bank yang jelas. Aku tahu kamu memalsukan identitasku untuk pinjaman mikro. Aku tahu semua perhiasanku sudah digadaikan oleh ibumu. Aku tahu setiap sen uang yang kalian hamburkan. Kalian rampas dari masa depan putriku. Santi, melihat semua bukti yang disajikan, menyadari bahwa mereka telah kalah telak. Rasa takutnya berubah menjadi amarah. Kau kira siapa dirimu? Kami ini keluargamu. Kau harusnya berterima kasih karena kami menjaga anakmu. Terima kasih? Terima kasih karena membuat putriku harus menemui psikolog karena ulah kalian. Balas Aisyah, suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Ia melempar laporan psikolog ke atas meja. Kalian tidak menjaga. Kalian merusak. Reno mulai menangis. Menangis bukan karena penyesalan, melainkan karena takut akan konsekuensi. Ia berlutut di hadapan Aisyah, meraih kakinya. Aisyah, maafkan aku. Aku hilaf. Aku janji akan berubah. Aku akan kembalikan semua uangnya. Tolong jangan pergi, demi Tara. Aisyah menarik kakinya dengan jijik. Terlambat. Reno, aku tidak pulang untuk memberi kejutan manis. Aku pulang untuk mengakhiri kekejamanmu. Tara sudah bersamaku. Aku tidak akan pernah mengizinkan kalian merusak jiwanya lagi. Aisyah mencondongkan tubuhnya ke arah Reno dan Santi. Kalian berdua sangat lelah dan ketakutan pagi ini, bukan? Itu karena kalian tahu ini akan datang. Rencana rahasia dariku bukan hanya soal mengambil anakku. Rencana ini adalah kehancuran finansial dan sosial kalian berdua. Aisyah mengeluarkan selembar kertas terakhir. Surat cerai yang sudah disiapkan Dinda. Ia meletakkannya di atas tumpukan bukti. Tanda tangani ini. Atau kita selesaikan di pengadilan. Dan percayalah, dengan semua bukti penipuan, pengabaian, dan utang yang kalian miliki, kalian akan kehilangan segalanya, termasuk nama baik kalian. Tanpa menunggu jawaban, Aisyah mengambil koper kecilnya dan tas ransel Tara. Ia berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu, tanpa melihat ke belakang, meninggalkan Reno dan Santi yang kini hanya bisa memandangi bukti kehancuran mereka, terkejut dan terperangkap oleh rencana yang mereka remehkan. Aisyah tidak pernah merasakan kebebasan seperti ini. Setelah melangkah keluar dari rumah itu, ia merasa seperti melepaskan beban bertonton yang ia pikul selama 2 tahun terakhir. Langkahnya mantap. Ia tidak terpengaruh oleh teriakan panik Reno dan Santi yang mulai terdengar dari dalam. Menyadari bahwa Aisyah benar-benar pergi. Aisyah langsung menuju lokasi yang sudah ditentukan. Kantor Dinda. Di sana, Dinda telah menyiapkan segalanya. Malam itu, Aisyah dan Tara tidak kembali ke hotel lama. Mereka pindah ke sebuah apartemen kecil dan sederhana yang sudah disewakan Dinda atas nama perusahaan, memastikan Reno tidak akan bisa melacak jejak mereka. Fase hukum dimulai. Keesokan harinya, Dinda segera mengajukan gugatan cerai dan tuntutan hak asuh penuh ke pengadilan. Gugatan tersebut tidak hanya mencakup perceraian, tetapi juga tuntutan pidana terkait pemalsuan identitas untuk pinjaman mikro, dan tuntutan ganti rugi finansial atas dana pendidikan Tara yang diselewengkan. Pihak Reno, yang terkejut dan miskin mendadak, membutuhkan beberapa hari untuk bereaksi. Ketika surat panggilan dan tuntutan sampai di tangan mereka, Reno dan Santi benar-benar panik. Mereka tidak punya uang untuk membayar pengacara yang kompeten.
mereka terpaksa menggunakan pengacara umum yang mau dibayar dengan janji dan sisa uang receh mereka. Sidang pertama. Sidang pertama berlangsung cepat dan dingin. Reno dan Santi mencoba membangun narasi bahwa Aisyah adalah istri dan ibu yang lalai, meninggalkan keluarga demi karir, dan bahwa tuduhan penyelewengan dana adalah upaya fitnah untuk merampas aset mereka. Namun, Dinda menghancurkan narasi itu dengan serangan bukti yang terperinci. Laporan psikolog anak, bukti bahwa Tara mengalami kecemasan akibat pengabaian, disajikan oleh psikolog anak yang dihadirkan di persidangan. Bukti fotografi video. Foto Tara menangis dan video tawa Reno Santi menjadi bukti visual tak terbantahkan tentang pengabaian yang disengaja. Audit finansial, mutasi rekening, surat gadai perhiasan Aisyah, dan yang paling krusial, bukti pinjaman mikro dengan pemalsuan tanda tangan Aisyah. Dinda juga menyajikan screenshot pesan chat yang menyebut Aisyah sebagai ATM berjalan, sebagai bukti niat buruk mereka. Reno dan Santi tidak mampu membantah. Pengacara mereka hanya bisa mengajukan pembelaan lemah yang langsung dipatahkan oleh Dinda. Reno berusaha memohon kepada hakim dengan air mata, tetapi hakim, yang sudah melihat semua bukti, tetap tidak tergerak. Keputusan hakim. Keputusan pengadilan datang dengan cepat dan tegas. Perceraian dikabulkan. Hubungan Aisyah dan Reno resmi berakhir. Hak asuh penuh. Hak asuh penuh diberikan kepada Aisyah, dengan pertimbangan bahwa lingkungan pengasuhan Reno dan Santi tidak layak secara emosional dan fisik bagi Tara. Tunjangan anak. Reno diwajibkan membayar tunjangan anak dalam jumlah yang wajar. Meskipun Aisyah tahu Reno tidak mampu, ini adalah bentuk sanksi hukum. Ganti rugi dan proses pidana. Reno diwajibkan mengembalikan dana pendidikan Tara yang diselewengkan dan harus menghadapi proses hukum lanjutan terkait pemalsuan identitas Aisyah. Saat palu hakim diketuk, Aisyah tidak merasakan euforia. Hanya ada rasa lega yang dingin. Ia telah memenangkan pertempuran ini dengan persiapan yang matang. Reno dan Santi meninggalkan ruang sidang dengan wajah hancur, menyadari bahwa pengkhianatan mereka telah membawa mereka ke jurang kehancuran. Awal kehidupan baru. Setelah keputusan itu, Aisyah membawa Tara ke apartemen baru mereka. Apartemen itu tidak semewah rumah lama yang ia biayai, tetapi rasanya hangat dan damai. Tara, yang kini mengerti bahwa ia akan selalu bersama mamanya, mulai menunjukkan kemajuan pesat dalam terapi. Aisyah menghapus semua jejak Reno dan Santi dari kehidupan mereka. Ia mengubah semua nomor kontak, menutup semua akun bersama, dan bahkan mengubah jalur sekolah Tara untuk memastikan tidak ada intervensi dari mantan keluarga mertuanya. Ia telah membalas dendam dengan cara yang paling efektif, dengan hukum, dengan bukti yang tak terhindarkan, dan dengan merebut kembali asetnya yang paling berharga, putrinya. Aisyah tahu, ini baru permulaan dari kehidupan baru yang harus ia bangun dari nol, tetapi kali ini, ia akan membangunnya dengan fondasi yang kuat, di mana hanya ada cinta dan integritas. Perpisahan itu memang menyakitkan, tetapi jauh lebih menyakitkan tinggal dalam kebohongan. Setelah keputusan pengadilan yang menjatuhkan palu seberat baja, kehidupan Reno dan Santi berubah drastis dari kenyamanan yang didanai orang lain menjadi kesulitan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka dipaksa meninggalkan rumah yang selama ini mereka anggap milik mereka. Rumah yang sewa atau cicilannya dibayar penuh oleh Aisyah. Rumah itu terpaksa dijual atau diserahkan, karena sebagian besar dana yang Aisyah berikan ternyata juga digunakan untuk utang-utang yang menumpuk. Reno, yang kini kehilangan sumber penghasilan utama dan harus menghadapi tuntutan hukum pidana atas pemalsuan identitas, berada di ambang kehancuran. Ia tidak hanya kehilangan istri dan putrinya, tetapi juga status sosial dan martabatnya. Teman-teman yang dulu ia manfaatkan untuk berpesta dan meminjam uang kini menjauh, menghindari keterlibatan dengan skandal penipuan dan penelantaran anak. Penderitaan sang pengkhianat. Santi, Ibu Reno, tidak lebih baik. Ia adalah sosok yang paling mengontrol dan merencanakan eksploitasi Aisyah. Kini, ia harus tinggal bersama Reno di sebuah kontrakan sempit. Kemewahan, layanan, dan kemudahan yang biasa ia nikmati lenyap sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah kepahitan dan rasa bersalah, bukan atas perbuatannya, melainkan atas kegagalannya dalam merampok. Mereka saling menyalahkan atas kekalahan telak di pengadilan. Ini semua salahmu, Ren.
Kau terlalu bodoh dan ceroboh sehingga Aisyah menemukan buktinya. Seru Santi suatu malam, suaranya dipenuhi frustrasi. Bukan salahku. Kau yang selalu memintaku untuk menarik uang lebih banyak. Kau yang menyuruhku menggadaikan perhiasan Aisyah. Balas Reno, kini tanpa rasa hormat kepada ibunya. Hubungan mereka yang dibangun di atas dasar eksploitasi dan kenyamanan kini retak. Mereka berdua terpaksa mencari pekerjaan kasar yang sangat jauh di bawah standar yang mereka bayangkan, hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Tuntutan tunjangan anak dari Aisyah, meskipun kecil, terasa seperti beban gunung yang tidak mungkin dipikul oleh Reno. Ia selalu gagal membayarnya, dan Dinda memastikan setiap kegagalan itu dicatat oleh pengadilan. Sisi cerah Aisyah dan Tara. Sementara kehancuran melanda rumah lama, Aisyah dan Tara membangun surga kecil mereka sendiri. Apartemen baru itu terasa terang dan penuh tawa. Aisyah memastikan bahwa setiap aspek kehidupan Tara dipenuhi dengan perhatian dan cinta yang hilang. Ia berhenti dari pekerjaan luar negeri dan mengambil posisi di perusahaan lokal yang memungkinkan ia bekerja dari rumah, atau dengan jam kerja yang lebih fleksibel. Tara, yang dulunya sering murung dan cemas, kini kembali menjadi anak yang ceria. Laporan dari psikolog anak menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Tidak ada lagi ketakutan akan hukuman yang tidak adil atau rasa ditinggalkan. Ia tahu mamanya ada di sana. Mamanya melindunginya. Mama, lihat, aku menggambar mama dan aku. Kita selalu tersenyum. Seru Tara suatu sore, menunjukkan gambar yang penuh warna. Aisyah memeluknya erat. Tentu, sayang, kita akan selalu tersenyum. Aisyah tahu bahwa kemenangan di pengadilan adalah legalitas, tetapi pemulihan Tara adalah kemenangan yang sesungguhnya. Ia berhasil menyelamatkan putrinya tepat waktu. Langkah terakhir rencana. Meskipun Aisyah telah memenangkan hak asuh dan cerai, Dinda melanjutkan proses pidana terhadap Reno terkait pemalsuan identitas. Ini bukan lagi soal uang, tetapi soal keadilan dan pencegahan. Aisyah ingin memastikan bahwa Reno benar-benar bertanggung jawab atas kejahatannya. Beberapa bulan setelah perceraian, Aisyah menerima kabar dari Dinda. Proses hukum pidana Reno telah mencapai titik akhir. Reno terbukti bersalah atas pemalsuan identitas dan penipuan. Meskipun hukuman penjaranya tidak lama, karena ini adalah kejahatan finansial pertama, catatan kriminal itu cukup untuk mengakhiri peluang Reno mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Santi, meskipun tidak dipidana, terikat dalam tuntutan perdata untuk ganti rugi aset yang ia gadaikan. Dampak dari rencana rahasia Aisyah tidak hanya menceraikannya dari pernikahan yang beracun, tetapi juga secara efektif, membersihkan kehidupannya dan Tara dari semua pengaruh buruk. Ia telah membalas dendam dengan presisi dan kejam, tanpa pernah melanggar hukum, dan yang paling penting, tanpa pernah menurunkan martabatnya. Aisyah menatap jendela apartemennya, menyaksikan Tara bermain riang di balkon. Ia teringat akan malam ia tiba dan melihat Tara menangis sendirian di teras. Perasaan itu kini digantikan oleh rasa syukur dan kekuatan. Ia telah melalui badai terburuk, dan kini, ia dan putrinya siap untuk menyongsong. Bulan-bulan berlalu setelah keputusan pengadilan, dan kehidupan Aisyah serta Tara benar-benar memasuki lembaran baru. Trauma yang mereka alami tidak hilang sepenuhnya, tetapi berhasil ditransformasi menjadi kekuatan dan fondasi untuk masa depan yang lebih kokoh. Aisyah menyadari bahwa keberhasilannya bukan hanya terletak pada memenangkan pertarungan hukum, tetapi pada kemampuannya untuk beradaptasi dan menciptakan lingkungan yang sehat. Aisyah memutuskan untuk menggunakan keahlian manajemen proyeknya di tempat yang lebih berdampak. Ia menerima tawaran sebagai konsultan proyek lepas, memungkinkannya bekerja dari rumah atau coworking space dekat sekolah Tara. Fleksibilitas ini adalah kunci. Ia kini bisa mengantar dan menjemput Tara setiap hari, menghadiri setiap acara sekolah, dan berada di samping putrinya saat dibutuhkan. Rasa bersalah karena pernah meninggalkan Tara perlahan-lahan terobati oleh kehadiran fisik dan perhatian yang konsisten. Perkembangan Tara. Tara, kini berusia 7 tahun, berkembang pesat. Ia tidak lagi sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk. Keceriaannya yang alami kembali bersinar. Ia mendapatkan teman-teman baru di sekolah barunya dan sangat bangga menceritakan tentang pekerjaan mamanya yang,
super sibuk tapi selalu ada. Puncak pemulihan Tara adalah saat sesi terapi terakhirnya dengan psikolog anak. Tara sudah menunjukkan kemajuan yang luar biasa, Bu Aisyah, kata psikolog itu, tersenyum. Awalnya, dia kesulitan membentuk ikatan emosional yang stabil dan takut ditinggalkan. Tapi sekarang, dia memiliki rasa aman yang kuat. Kehadiran Anda yang konsisten adalah obat terbaik. Dia tidak lagi membawa beban pengabaian itu. Aisyah menangis haru. Ini adalah kemenangan yang lebih besar daripada semua aset finansial yang ia selamatkan. Ia telah menyelamatkan jiwa kecil putrinya. Kehidupan baru yang sederhana dan nyaman. Apartemen kecil mereka dihiasi dengan lukisan Tara dan buku-buku. Tidak ada kemewahan berlebihan yang dulu ada di rumah lama. Semuanya fungsional, minimalis, dan yang terpenting, milik mereka. Setiap perabot, setiap benda, dibeli dengan uang yang benar-benar bersih, tidak ternoda oleh pengkhianatan. Aisyah mulai membuka hati lagi, tetapi kali ini, ia jauh lebih hati-hati. Dinda, sahabatnya, menjadi satu-satunya orang kepercayaan yang tahu seluruh cerita. Kau berhak bahagia, Ais, kata Dinda suatu sore saat mereka minum kopi. Kau bukan lagi ATM berjalan, mereka. Kau adalah ratu di kerajaanmu sendiri. Kau membalas dengan sangat bersih. Kau menyelamatkan diri sendiri dan putrimu. Aisyah tersenyum. Balas dendam terbaik memang bukan amukan sesaat, Din. Tapi pembangunan kembali yang jauh lebih baik, dan membuat mereka hanya bisa melihat dari jauh, tanpa bisa menyentuh kebahagiaan kita. Melanjutkan proses hukum. Meskipun Reno sudah diputus bersalah atas pidana ringan dan Santi terikat ganti rugi perdata, mereka kesulitan memenuhi kewajiban tersebut. Dinda terus memastikan bahwa setiap pelanggaran pembayaran dicatat. Reno, yang kini bekerja sebagai pengemudi online dengan penghasilan yang tidak menentu, sesekali mencoba menghubungi Aisyah, bukan untuk meminta maaf dengan tulus, melainkan untuk mengeluh tentang kesulitan finansialnya dan mencoba memohon keringanan. Aisyah selalu menjawab melalui Dinda. Kontak langsung dilarang, kecuali untuk kunjungan Tara yang sangat terbatas dan diawasi. Reno hanya diizinkan bertemu Tara di tempat umum, di bawah pengawasan yang ketat. Tara sendiri kini sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa ayahnya dan neneknya adalah sumber rasa sakitnya, dan ia menjaga jarak emosional. Aisyah melihat Reno dari jauh saat kunjungan itu. Reno terlihat tua, lelah, dan penuh penyesalan. Penyesalan karena kehilangan kenyamanan, bukan karena merusak putrinya. Aisyah tahu, ia telah membalas mereka dengan cara yang paling efektif, dengan kebahagiaan yang berjarak. Malam itu, saat Aisyah memeluk Tara sebelum tidur, ia menatap wajah putrinya yang tersenyum damai. Ia teringat pada malam yang mengubah segalanya. Malam ia pulang diam-diam dan melihat pemandangan menyakitkan di teras. Kejutan yang ia rencanakan untuk Reno gagal, tetapi kejutan takdirnya berhasil. Kepulangan dalam senyap itu telah membuka matanya dan membebaskan mereka. 1 tahun telah berlalu sejak Aisyah pulang dalam senyap dan melancarkan rencana balasannya yang dingin. Dunia kini terasa berbeda, lebih jernih, dan jauh lebih jujur. Aisyah, yang kini genap berusia 40-an, tidak lagi merasa terbebani oleh bayangan masa lalu. Ia telah belajar bahwa kehancuran bisa menjadi lahan subur untuk memulai kembali. Pagi itu, Aisyah sedang menyiapkan bekal untuk Tara yang akan pergi berkemah sekolah. Tara, yang sekarang benar-benar kembali menjadi dirinya yang ceria, melompat-lompat penuh semangat. Mama, jangan lupa, malam ini kita telepon Tante Dinda, ya? Aku mau cerita tentang kemahku. Pinta Tara. Tentu, sayang. Mama akan siapkan kue dan teh untuk kita saat telepon nanti. Jawab Aisyah sambil tersenyum. Hubungan Aisyah dengan Dinda semakin erat. Dinda bukan hanya pengacara, tetapi juga sosok pahlawan yang membantu Aisyah mewujudkan kebebasan finansial dan emosionalnya. Kabar dari kejauhan, Reno dan Santi. Saat makan siang, ponsel Aisyah berdering. Itu Dinda. Halo, Din. Ada kabar? Tanya Aisyah. Nadanya santai, tidak ada lagi kecemasan. Ada, Ais. Ada update terakhir. Aku pikir kamu perlu tahu.
Meskipun ini tidak akan memengaruhimu lagi, ujar Dinda. Dinda mengabarkan bahwa Reno, setelah dipecat dari beberapa pekerjaan karena catatan kriminalnya terkait penipuan, kini benar-benar kesulitan. Ia tidak mampu membayar sewa kontrakannya dan terpaksa kembali tinggal di rumah orang tuanya di pinggiran kota. Santi juga mengalami masalah kesehatan karena stres dan gaya hidup buruk selama ini. Reno mencoba mengajukan penangguhan pembayaran tunjangan anak lagi. Tapi kali ini, hakim menolaknya. Bahkan, ada kabar bahwa rumah yang kalian sewa dulu, yang dia tinggalkan, kini benar-benar dilelang untuk menutupi beberapa utangnya yang lain. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Jelas Dinda. Aisyah mendengarkan dengan tenang. Tidak ada rasa kemenangan yang membuncah. Hanya konfirmasi bahwa keadilan telah ditegakkan melalui jalur yang benar. Terima kasih, Din. Aku tidak akan memikirkan mereka lagi. Fokus kita adalah memastikan masa depan Tara terlindungi. Aku sudah menyelesaikan asuransi pendidikannya, kata Aisyah. Tentu. Tapi yang penting, Ais, kamu berhasil. Balasanmu bukan soal membuat mereka menderita, tapi soal membangun tembok tinggi antara racun mereka dan kebahagiaanmu. Dan kamu berhasil melakukannya. Tutup Dinda. Refleksi dan kesimpulan. Setelah menutup telepon, Aisyah duduk di sofa, menatap lukisan yang dibuat Tara, lukisan abstrak yang penuh warna cerah. Ia merenung tentang malam ia tiba. Seandainya malam itu Reno dan Santi menyambutnya dengan tawa dan pelukan tulus, cerita ini akan berakhir menjadi reuni keluarga yang manis. Seandainya mereka tidak mengabaikan Tara di teras, Aisyah mungkin tidak akan pernah menemukan kebenaran yang kejam. Kepulangan dalam senyap yang direncanakan Aisyah sebagai kejutan, ternyata menjadi berkat. Itu adalah hadiah kejutan dari takdir yang memaksanya melihat kenyataan pahit, menuntutnya untuk bangkit, dan merancang sebuah rencana rahasia untuk menyelamatkan dirinya dan putrinya. Aisyah bangkit, mengambil kunci mobil, dan berjalan keluar, menuju sekolah Tara. Epilog akhir. Saat menjemput Tara, Aisyah melihat putrinya berlari ke arahnya, membawa tas ransel besar dan senyum lebar. Mama, aku rindu. Kemah itu seru sekali. Seru Tara, memeluknya erat. Saat mereka berjalan bergandengan tangan, Tara tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Mama, dulu waktu Mama masih jauh, aku sering sedih. Tapi sekarang aku tidak pernah sedih lagi. Karena Mama selalu ada di sini. Aisyah berlutut, menatap mata putrinya, memeluknya. Mama janji, sayang, Mama akan selalu di sini. Aisyah tahu, di kejauhan, Reno dan Santi sedang menghadapi konsekuensi atas pilihan mereka. Tapi Aisyah tidak lagi tertarik pada kehancuran mereka. Fokusnya adalah pada jalan di depannya. Jalan yang ia bangun sendiri, batu demi batu, bersama dengan putri kecilnya. Pulang dalam senyap, Aisyah menemukan pengkhianatan. Membalas dengan rencana, ia menemukan kebebasan.